Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Berapa? Hasilnya botol sembang. Oh, siap. Kopi dua. Kopi dua. Oh, ada sembang. Kopi. Dua dari Mas Aryono dengan grupnya sudah siap. Masih di bawah? Hah? Masih di bawah. Jakarta Timur, Merdeka, Mbak. Bandung aja deh.
ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dengan penuh rasa bangga, para senior alumni Akmil BES 72 Darat yang hari ini berbahagia merayakan hari ulang tahun ke-80, Bapak Karel, Bapak Nasran, Bapak M. Muhtar, Bapak Mahmur, Bapak Ide Zakaria, dan Bapak Rohia. Siap. Ditambah lagi dengan Bapak Imam Subekti. Siap, mohon izin. Dan yang kami hormati Bapak Pembina BES 72 Darat, Bapak Sumarsono beserta Ibu, dan Bapak Darsono beserta Ibu, dan yang kami muliakan para sesepuh, para alumni Akmil BES 72 Darat beserta ibu-ibu sekalian, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu-ibu Warakauri, keluarga besar BES 72 Darat. Puji dan syukur kehadiran Gia Maluku Hotel Jakarta. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada bapak-bapak sekalian. Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang melimpah. Kita dapat hadir di sini tidak hanya untuk merayakan bertambahnya usia, namun juga yang lebih utama adalah untuk merajut kembali silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan mengenang masa-masa perjuangan bersama dalam semangat keluarga besar alumni Akmil BES 72 Darat. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami membacakan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga menyanyikan lagu Himne Taruna, empat kilas balik perjuangan dan mengenang sahabat, dilanjutkan mengheningkan cipta, lima sekapur siri dari perwakilan yang berulang tahun, 6 sambutan pembina BES 72 Darat, 7 pemotongan tumpeng dan doa bersama, 8 ramah tamah dan hiburan, dan yang terakhir penutup. Baik hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, untuk menanamkan kembali semangat juang, marilah kita awali rangkaian acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Himne Taruna.
Terima kasih. Ini adalah, coba bisa diulangi kembali ya. Ini adalah saat 16 Oktober 75 subuh melintasi perbatasan. Mungkin di sini ada pelaku sejarahnya, Mas Haras Caryo. Kita tulis best leads the way. Jadi memang best 72 perwakilannya merintis jalan pada saat itu. Lanjut. Ini adalah peristiwa 7 Desember yang tadi belum selesai. Peristiwa 7 Desember penerjunan di Dili. Kebetulan salah seorang pelaku sejarahnya, Mas Kacir Alahalu, ada di sini. Beliau beberapa waktu yang lalu sempat napak tilas ke Dili, mencari tempat beliau itu pelaku sejarahnya. Ya. Ada Mas Panggabean. Siapa lagi Pak? Mas Darusman. Ya betul ya. Oh ya Pak Tritam Sukamtono, ya. Ari Arianto. Ya, demikian beberapa di antara mereka yang terjun saat itu di Dili, ada yang di Bakau dan ada yang di Los Palos. Bahkan ada yang terjun di Bakau dan di Los Palos juga, sama 2 kali. Dan yang sebelahnya adalah Mas Bang Roni Bekel. Ya, lanjut. Jadi kita tidak akan melupakan pengorbanan mereka, para rekan-rekan prajurit yang berjuang bersama-sama kita. Bang Roni Bekel, mohon berdiri lagi. Jadi mohon maaf kalau kita berbicara tentang pengorbanan, beliau adalah salah satu contohnya. Beliau menggunakan lengan artifisial, jadi lengan palsu. Ya, saya mencoba waktu iseng-iseng, saya pinjam lengan palsunya, beratnya bukan main. Jadi bayangkan, beliau harus merasakan seperti itu sampai dengan saat ini. Jadi ini kita tidak akan melupakan pengorbanan mereka. Tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah rekan-rekan kita yang gugur, beberapa di Timur Timur. Ada Mas Agus Santoso, ada Mas Jarkasi, ada Mas Urip Santoso, kemudian Mas Heru Saparino. Di bawahnya adalah oh ya, Jafar, Mas Jafar Abdullah dari seni. Ya. Jadi mereka ini bukan hanya menyanyikan Hirme Taruna, tapi mereka buktikan dengan keadaan nyata mengorbankan jiwa raganya. Ya. Lanjut. Untuk mengenang mereka, kita juga berziarah ke makam rekan-rekan, antara lain ini misalnya di Bandung. Kita ziarah ke Taman Cikutra karena banyak rekan-rekan kita yang dimakamkan di sana, di Taman Makam Cikutra Bandung. Ini nomor 2 dari kanan, Mas Herman, putranya ada di sini kalau nggak salah. Mana? Oh ya. Ya, tepuk tangan untuk putra beliau. Mas Herman. Mas Herman itu dulu koordinator BES kita. Ya. Sekarang beliau sudah almarhum. Terima kasih ya Mas. Lanjut. Wah, kalau ini para bapak bot BES 72 antara lain.
Ya. Jadi kalau waktu kita di Timur Timur, Bapak Bot itu bahasa Tetumnya adalah bapak-bapak komandan, bapak-bapak besar. Ya. Jadi dimulai dari kiri Mas Bambang Gunawan, Begun. Kemudian, wah ini Mas Joko Sutrisno, Mas Sari Sutaat, Mas Sumarsono, Mas Bibio, dan yang paling kanan adalah Mas Budi Triarso. Tepuk tangan untuk yang bapak-bapak bot ini. Lanjut. Wah ini contoh komandan. Komandan yang baik adalah yang dicintai oleh anak buahnya sampai digotong seperti ini. Ini mohon tepuk tangan untuk Mas Sumarsono ini, foto Mas Sumarsono. Ini waktu kapan Pak Sumarsono? Ya? Oh waktu Pangdam. Oh iya baik ya jadi. Lanjut. Ini juga foto Comrades in Arms, rekan-rekan seperjuangan tahun 78. Ini paling kanan lifting 73 ini. Mas Heri Cahyana sempat jadi Wakasat dulu bersama-sama kami satu kompi. Kami komandan kompi, beliau sebagai Danton, kemudian menggantikan kami sebagai Danti. Tapi seperti motonya Yamaha, beliau semakin di depan terus sampai mencapai jabatan Wakasat. Jadi kami merasa sangat bangga pernah bersama-sama satuan dengan beliau. Lanjut. Wah ini juga Mas Sumarsono memang banyak fotonya, jadi saya susah juga cari-cari foto. Ini di paling almarhum Mas Yudi Wagio Yusuf, ini Bang Karel. Ini waktu acara reuni 50 tahun BES di Magelang. Ya, lanjut. Wah, ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu BES juara pada acara reuni. Oke, baik ini untuk apa? Untuk kita lihat. Lanjut. Wah, ini dia baru ya. Baik, itu adalah antara lain para punggawa BES 72. Ya, lanjut. Nah, ini karena cari-cari foto susah, jadi untuk mengenang masa lalu, saya pasang saja di sini. Judulnya Home Sweet Home. Tidak ada tempat seindah rumah. Timur-Timur, Sektor Barat, 1978. Ini waktu kita sarapan. Paling kanan adalah Komandan Batalion, paling kiri adalah Dokter Batalion. Lanjut. Ini juga masih soal makan. Sarapan pagi, Timur-Timur, Sektor Tengah, 1978. Ini Bang Toga Panggabean. Saya bilang ini, Bang Toga, ini fotonya kok seksi amat. Oh nggak apa-apa, pasang aja katanya. Lanjut. Nah ini foto yang agak lama sebentar. Ini foto yang paling berharga. Ini kalau dilelang ini pasti mahal sekali. Karena pelaku sejarahnya adalah beliau yang ada Mas Mahfud. Mana Mas Mahfud? Berdiri Mas Mahfud. Wah, tepuk tangan. Mas Mahfud ini kalau dilelang sip Mas Mahfud. Sulit cari foto ini. Ibu Mahfud. Tadi ada Ibu Mahfud. Ada. Bu Mahfud ini foto yang langka. Pak Mahfud itu dulu udah pintar masak, Bu. Ini. Jadi saya buka rahasia sedikit. Sebetulnya saya dengan Pak Mahfud, dengan Ibu Mahfud tuh sudah tahu sejak lama. Dulu waktu ada kunjungan mahasiswi dari universitas mana ke Magelang. Wah, kemudian ada malam akrab
rupanya disitulah terjalin selanjutnya. Ya Bu, mohon maaf Bu, saya buka rahasia sedikit. Nah ini pada saat yang kemarin kita halal bihalal, ya, ibu yang sama. Kita ini semua di sini, ibu kita lain-lain, tapi kita bersaudara dalam wadah BES 72. Lanjut. Ini sekilas saja acara PPAD, ada Mas Wahyu, ada Mas Prasetyo, ada Mas Ari Sutat, ada Mas Gigi Harmadi, ada Mas Wahyu Widayat. Omong kosong. Lanjut. Nah ini foto waktu acara reuni Mas. Paling kiri Mas Darsono, paling kanannya, sebelah kanannya Pak Habibie Waluyo, sebelahnya lagi ini Ibu Darsono ya, mohon maaf kalau kami beliau. Kemudian Pak Hadi Waluyo, sebelahnya mungkin Ibu Hadi Waluyo ini ya. Ini kenangan pada saat reuni Mas BES 72 di Magelang, setia sampai akhir. Lanjut. Ya, ini juga pada saat penyerahan buku ke Akademi Militer Magelang. Dari kanan ada Mas, saya kok suka lupa di depan itu namanya. Mas Partoyo, Mas Tabri, Mas Haryono, Mas Marsono, Mas Darsono, Mas Budi Triarso, dan yang paling kirinya Mas Ogut itu. Lanjut. Nah, sebagai penutup, ini Mas Bibit Waluyo tampil dengan gagah saat memimpin pasukan saat beliau menjadi Pangkostrat. Sayang beliau ini tidak hadir hari ini. Lanjut, kemudian mengakhiri selayang pandang ini kita tayangkan di sini. Bravo Bakti 6972, tetap semangat. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kilas balik perjalanan panjang Akmil BES 72 Darat yang telah mendahului alumni Akmil BES 72 Darat yang telah wafat. Mengheningkan cipta dimulai. Usia 58, dunia mulai terasa tenang. Ku siang dulu ku tempati, kini telah berganti nama. Dulu aku hidup ini punya tiga tahap yang harus dilalui. Ada yang bersedih menerima, ada yang tersenyum jalani. Waktu tak pernah kembali, namun kenangan tetap tinggal. Ternyata yang paling berharga masih ada seseorang yang mau menyapa. Usia 75, anak-anak punya hidup. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Bapak-bapak pembina BES dan ibunya yang hadir saat ini, Pak Darsono, maaf Pak Sumarsono dan Ibu, Pak Darsono dan Ibu. Sayang sekali Pak Bibit tidak hadir. Selanjutnya ibu-ibu Warakawuri yang yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan.
kehadiran ibu-ibu sungguh sangat berarti karena mengungkap kembali kenangan lama bersama dengan mendiang suami-suami ibu yang merupakan rekan-rekan kami. Selanjutnya yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan para sahabat BES 72 semua. Dan yang terakhir yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan perwakilan BES Junior yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkanlah saya mewakili rekan-rekan yang berulang tahun 80 hari ini menyampaikan pertama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengizinkan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, atas nama kami yang berulang tahun, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, sahabat-sahabat semua. Kehadiran bapak-bapak semua sangat berarti, merupakan suatu kenangan yang indah bagi kami yang berulang tahun. Untuk itu kami juga cuma bisa mendoakan semoga semua budi baik bapak-bapak dan ibu mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kita berharap kita dapat meneruskan tugas kita, yaitu mengawal putra-putri dan cucu-cucu kita mencapai cita-citanya. Dan yang selanjutnya mudah-mudahan kita juga di dalam usia yang masih ada ini bisa meningkatkan amal dan ibadah kita untuk bekal di hari nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkanlah berikutnya saya menyampaikan satu cerita di balik berita. Jadi begini, awal mula dirayakan yang ulang tahun ke-80 ini bermula dari Bapak Kacil, Bapak Karl Halu menelpon. Kang Ide katanya ulang tahun juga ke-80. Iya Pak Karl, saya bulan Juli. Terus kawan-kawan kita juga banyak juga ya yang mencapai usia 80 yang merayakan ulang tahun. Ya setahu saya ada beberapa Bang Karol, diantaranya ada Bang Mahmur, Bang Nasran Nasir, kemudian ya Bang Karol sendiri, kemudian saya. Menyusul kemudian nanti adalah Mas Sohadiat, Rohiat. Beliau tuh menulis di WA, saya juga 80, akhirnya kita masukkan. Tapi berikutnya juga setelah berjalan masuk juga berita di WA, itu Mas Imam Subehi katanya itu juga 80. Wah ya, jadi sebetulnya banyak BES ini katuasnya. Katuas itu adalah bahasa timurnya orang tua. Jadi BES ini banyak juga katuasnya. Nah, jadi diawali dari itu. Kemudian bagaimana Bang Karol? Ya kalau gitu kita adakan acara lah. Adakan acara. Terus saya katakan that is a good idea Bang Karol. Kita bisa manfaatkan untuk ketemu bersilaturahmi sama-sama BES, teman-teman BES yang lain. Ya Bang Karol bilang, udahlah kalau gitu susun gotong royong bersama rekan-rekan yang berulang tahun itu. Kemudian syahdan ya, ketika kita mulai berjalan ternyata banyak kawan yang berhalangan seperti Mas Nasran Nasir. Maaf Kang Ide, saya ini sudah diberi nasihat oleh dokter tidak boleh. Bahkan saya ada acara
reuni dengan seni saja di mana, di Bogor, di mana saya tidak bisa datang. Jadi mohon maaf. Ya. Kemudian ada lagi Bang Makmur, Kang Ide, saya sedang dioperasi prostat, Kang Ide, saya bilang, wah ditambah sedikit ini, padahal PR-nya banyak dari Bang Karol, harus ada acara begini. Waduh, padahal orangnya sudah tambah sedikit. Akhirnya saya mulai mengumpulkan segala sesuatu. Karena apa? Karena ada penayangan foto-foto. Tahu-tahu saya geliang, vertigo. Ini kenapa ya? Saya bilang sama istri saya, wah ini kok saya geliang ya? Kenapa ada? Opa itu, dia bilangnya Opa itu kan sudah tidak muda lagi, katanya dia bilang itu. Opa itu overload, katanya. Saya lihat dari pagi sampai malam lihat WA terus, katanya. Ya saya nggak bisa apa-apa, saya merasa bersalah. Jangan begitu, nggak bisa begitu, katanya dia bilang begitu. Jadi, udah telepon. Kebetulan kami kenal dengan Dokter Joko, Brigjen Joko itu adalah kepala rumah sakit RSPAD. Saya telepon, dok, saya kok kayaknya vertigo. Udah nanti besok Anda kesini aja, nanti di MRI katanya, kepala itu. Karena apa? Karena putri saya saat itu nakut-nakutin saya juga. Pak, ini saya baca di YouTube katanya, kalau lansia vertigo itu bahaya loh Pak, katanya. Itu bukan cuma vertigo biasa, itu adalah bisa gejala stroke. Waduh, saya udah tanpa down. Waduh, saya bilang, saya ingat Bang Kace, gimana ini rencana acara kita bisa nggak jadi. Akhirnya istri saya mengumpulkan pasukannya. Dikumpulkan semua tuh, anak-anak, mantu bahkan cucu tuh dikumpulkan. Bantu ini, Opa, katanya dibilang. Ini tinggal beberapa hari. Apa yang belum selesai? Ya, saya katakan MC, musik, backdrop, kemudian, wah ini banyak yang belum selesai, katanya gitu. Aja dikumpulkan. Jadi, alhamdulillah dengan bantuan tadi pasukannya istri saya itu ada putri saya mana? Nuga. Ya, kasih tugas cari musik. Kemudian ada menantu saya, Mbak Vivi, itu yang di belakangnya laptop itu. Mbak Vivi karena dia senangnya IT, tolong di desainnya ini. Kemudian, wah ini perlu ada penerima tamu, registrasi, cucu dikerahkan itu di belakang. Ya. Kemudian anak saya yang laki-laki ini, udah kamu koordinir. Kemarin Pak Kajo harus ke hotel sini memeriksa kesiapan terakhir. Saya nggak bisa karena saya ada appointment dengan dokter. Akhirnya anak-anak itu saya kerahkan lapor sama Pak Kajo. Akhirnya kemarin mereka lapor Pak. Insya Allah mudah-mudahan acara bisa terlaksana. Jadi demikian cerita di balik berita. Kemudian menutup cerita di balik berita ini ada satu hal. Tadi malam Mas Marsono nelpon saya, tumben Mas Marsono nelpon Mas, saudara saya udah mau tidur. Kang, ada apa? Siap Mas Marsono. Gimana sih rasanya usia 80 tahun itu? Waduh, saya sudah mau tidur, ditanya gimana rasanya usia 80 tahun. Besok saja Mas, saya jelaskan. Jadi, saya akan jelaskan di sini. Mas, rasanya usia 80 tahun itu 3S. Yang pertama, sepi. Seperti lagu itu, sepi. Kita cuman sama istri gelantang-geluntung di rumah. Anak-anak, cucu-cucu sudah punya kegiatan sendiri. Main ke kantor. Kantor saya kan dulu di Yayasan Angkatan Darat. Saya menggantikan Pak Joko Sutrisno. Ya. Dulu wah itu kantor yang paling hebat. Di Suat itu cuma ada satu pangkat letkol yang mempunyai kantor sendiri. Ya, Mas Joko Sutrisno mana? Nah, itu beliau. Saya menggantikan beliau. Ya. Wah, iseng-iseng mau main ke sana kan, mengenang masa lalu. Begitu, mau datang ke kantor,
Mau ketemu siapa Pak? Dari mana? Waduh, saya bilang ini, nggak tahu saya dulu di sini. Jadi itu, Mas Marsono, sepi. Dunia ini sepi gitu kan. Kemudian yang kedua, S yang kedua adalah sepo. Sepo itu hambar, Mas. Jadi dulu waktu saya masih kecil, diransum sama orang tua tuh telur rebus sama abon sama kecap, waduh, maknyusnya bukan main. Sekarang itu kita bisa merasakan segalanya, tapi rasanya kok tidak seenak itu ya Mas. Jadi itu S yang kedua. Kemudian S yang ketiga itu sepuh Mas. Sepuh itu adalah penurunan fungsi-fungsi tubuh. Di sini ada Mas Dokter siapa? Mas Dokter. Ada kan dari Best Junior? Ada Pak Dokter. Jadi penurunan fungsi-fungsi tubuh. Kita itu tidak bisa seperti dulu lagi Mas. Seperti waktu jumping truk, lompat itu nggak bisa. Ya. Jadi tidak bisa lagi seperti alarm Sterling waktu kita di Magelang. Begitu ditembakkan langsung lompat dari tempat itu, nggak bisa. Sekarang itu kalau lompat dari tempat tidur, bangun, duduk dulu, berdiri dulu, baru bisa jalan. Nah, Mas, itu rasanya itu. Tapi kemudian kita tidak boleh berkecil hati, karena ada 3S juga untuk mengobati semua itu. S yang pertama adalah silaturahmi. Nah, seperti yang kita katakan ini untuk mengatasi itu. Dengan silaturahmi itu membawa rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, tetapi kadang-kadang informasi. Itu ada dokter bagus di sana. Itu ada ini. Itu Mas, diobati dengan silaturahmi. Kemudian yang kedua, diobati dengan tetap semangat. Semangat itu gimana caranya? Ya, dengan olahraga. Olahraga lansia kan mungkin jalan 30 menit. Olahraga rutin itu katanya bagus. Apa? Karena akan memicu hormon bahagia, hormon positif. Jadi kalau kita habis olahraga, habis jalan kaki itu pasti merasa senang. Dan S yang terakhir itu adalah bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Kita masih diberi waktu. Saya iseng-iseng lihat majalah life expectancy, angka harapan hidup bapak-bapak manusia penduduk di dunia yang paling tinggi itu adalah nomor 3 itu Jepang. Itu tinggi sampai 80-an ke atas angka harapan hidupnya. Saya intip di kita Mas, bapak-bapak itu di bawah 70 loh Mas, 69 berapa. Tapi ini kan angka rata-rata. Untuk ibu-ibunya hebat. Ibu-ibu tuh lebih panjang umur daripada bapak. Jadi tapi saya tidak perlu sebutkan di sini. Ya. Jadi itu maksud saya, kita harus bersyukur. Kita masih diberi waktu. Kita beri. Demikian Pak. Ya. Demikian saya kira sekapur sirih dari kami. Kemudian sebelum saya akhiri, kebetulan di sini ada Best Junior. Saya mohon Mas Prasetyo, koordinator Best kita. Mohon maaf Prasetyo. Mana Mas Prasetyo? Untuk ya sedikit memperkenalkan apa dan siapa Best Junior. Ini bestnya namanya Best Junior, tetapi di sana pangkatnya ada yang sudah sama dengan ayahnya juga. Silakan Mas Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pembina Best 72 Angkatan Darat, Ibu-ibu yang cantik-cantik, dan Bapak-Bapak semua yang gagah-gagah. Walaupun pagi-pagi berangkatnya tadi sudah agak berkunang-kunang, tapi setelah sampai sini ternyata semua sehat-sehat. Kebetulan saya didaulat untuk menjelaskan tentang
keberadaan Junior Best 72. Ide ini bermula pada saat kita ada acara dengan Polri. Di Polri itu sudah terbentuk dengan sangat baik. Tapi di kita baru dirintis dengan berdarah-darah. Kita coba usahakan karena putra-putri dan mantu-mantu kita itu kita sudah agak terlambat. Mereka sudah menjadi sudah punya kesibukan yang luar biasa, sehingga untuk menghadirkan acara seperti ini sulitnya luar biasa. Untuk jumlahnya setelah berjalan sekian bulan kita baru berhasil mencatat sekitar 25 orang saja. Tapi tidak semua bisa hadir. Sebenarnya kami undang semua karena beliau-beliau inilah yang nanti akan meneruskan perjuangan kita semua tadi yang ceritakan Pak Ide. Jadi harapan kita tentunya putra putri dan anak cucu mantu kita itu bisa saling berkomunikasi, bersilaturahim sehingga merupakan suatu jaringan yang bisa saling bermanfaat. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir beberapa. Nanti saya juga tidak apa ya. Nanti saya akan panggil ke depan sebentar. Yang pertama Mas Muhammad Adi, ya, ini putra dari dengan Nyonya, silakan tampil ke depan. Putra dari Mas Herman Rajida Juni. Tepuk tangan Mas Adi ini yang pertama saya temukan waktu beliau adalah seorang dokter ya. Kebetulan saya ketemunya di suatu acara di tempat lain. Setelah ngomong-ngomong ternyata, loh kok mukanya mirip Pak Irwan Juni, ternyata putranya. Alhamdulillah. Tampil ke depannya, terima kasih Mas. Jadi, kemudian yang dapat hadir juga di sini ada, lihat catatan dulu ya. Sambut sepuh. Putrinya Pak Rohadiat. Oh, Mbak Linda ya, dengan suami. Ya. Mbak Linda ini putrinya Pak Yayat Rohadiat dengan Pak Ruhyat, maaf, hampir sama satu lagi. Pak Ruhyat, nama aja kok ya bersama ya. Silakan tampil Mbak ini. Mbak Linda sekarang di mana? Nanti memperkenalkan diri sendiri ya. Kalau suaminya saya kenal. Ini beliau Kolonel Kusni di Kementerian Pertahanan. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong kalau kita diserang polisi ya. Enggak, tolong. Kacamata ketinggalan ini. Putranya Pak Kris Mewengkang juga hadir, Mas Mak ya, sama adiknya nggak usah. Silakan ke depan. Ini generasi muda kita yang nanti akan melanjutkan perjuangan bapak ibunya yang luar biasa. Kemudian yang hadir lagi siapa ya? Ini Pak Aditya hadir. Moga siapa namanya Mas? Mas Mulki ya. Ini baru putranya. Ntar lihat dulu catatan. Nah, ini baru putranya Pak Yayat Rohadiat. Pak Yayat mana? Wah, ini dia. Izin Pak Yayat, kita tampilkan ke depan. Masih ada yang ketinggalan yang hadir? Sebelum yang hadir saya minta perkenalkan diri. Sebenarnya beberapa yang tidak hadir karena bertugas. Ada putranya Mbak Ida Edi Firmanto, ada Mas Dandi, Mas Dani sudah saya telepon berkali-kali, tetapi tidak bisa hadir. Saya juga hadir. Baik, saya persilakan mulai dari ujung sana Mas Andi. Mana? Hadir. Ayo, tampil ke depan putranya Pak Ide, maju Mbak. Ini soalnya mau kita foto. Mohon maaf ya kita. Ayo Mbak. Duh. Oh gitu. Lumayan juga ya kita banyak.
semakin banyak kita harapannya tentu para yang sudah tua-tua ini mengharapkan ada generasi penerus yang melanjutkan perjuangan kita. Silakan mulai dari Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi suatu kebahagiaan buat saya bisa bertemu dengan bapak-bapak untuk yang kedua kali mungkin ya, dan juga mungkin dengan ibu-ibu. Sebelumnya kita ketemu waktu pas di Magelang ya. Waktu itu masih ada Pak Herman. Saya sempat ikut juga ke Magelang dan ya saya melihat perjuangan di akademi dan yang lainnya ya, itu menjadi satu kenangan tersendiri buat saya yang belum pernah ikut akabri gitu ya, dan melihat perjuangan bapak-bapak seperti apa ya, itu saya bisa merasakannya walaupun cuma dalam sekejap. Baik, nama saya Dr. Muhammad Adi Pribadi, saya putra pertama dari Bapak Herman Lanjajudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Bapak-Bapak BES 72. Kami baru pertama kali hadir mendampingi Bapak. Kebetulan saya selalu bertugas untuk mendampingi Bapak kemana-mana, tapi saat ini saya baru pertama kali bertatap muka dengan Bapak-Bapak dan Ibu. Izin salam kenal. Saya putri dari Bapak Rohiyat, Kolonel Purnawirawan Rohiyat. Saya sendiri ibu rumah tangga, mendampingi suami yang dinas di Kemhan. Berikut Bapak, mungkin demikian itu saja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Untuk pertama ini saya pertama kali untuk datang di sini. Sebelumnya saya perwakilan dari Bapak Christopher Meweka, dan nama saya Mark Alexander dan saya cucunya Pak Christopher Meweka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Muhammad, biasa dipanggilnya Mulki. Mungkin sebagian dari om-om tante sini sudah pernah ketemu barangkali dalam acara-acara di rumah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Saya putra keduanya Pak Yayat Rohadiat, dan saya sendiri berkiprah di bidang mebel Bapak Ibu. Jadi kami punya usaha di bidang mebel. Kami ada toko di Cipete Raya di Jakarta Selatan. Ya barangkali ada Bapak Ibu yang perlu ada kebutuhan, bisa nanti dibantu untuk ini permebelannya gitu. Nampak ini. Ya. Jangan gratis tapi ada diskon lah. Senang sekali menjadi bagian dari keluarga besar ini BES 72 juniornya. Ya, jadi bisa berkenalan dengan mas-mas dan mbak di sini. Jadi mudah-mudahan networking kita terjalin. Jadi kedepannya bisa banyak hal-hal yang bisa saling membantu lah untuk satu dengan yang lainnya. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama puji syukur pada Allah dan juga Bapak Ibu semua berkenan hadir. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat saya syukurin. Rasanya saya masih ingat waktu dulu ayah di Surabaya itu bagaimana bolak-balik tugas di timur gitu, dengan rasa sedih melepasnya, mengantarnya sampai di pelabuhan Tanjung Perak kalau nggak salah. Hingga kini melekat, dan setiap kali saya melihat ada yang menggunakan baju veteran atau baju hijau, rasa haru itu ada. Juga termasuk tadi melihat foto-foto tadi, betapa luar biasa kita semua mempunyai ayah-ayah pejuang. Itu membuat saya sangat haru dan tiada habis bersyukur. Dan tugas kita sekarang bukan di medan tempur,
selain pastinya mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada sekarang ini semoga sehat selalu, panjang umur, dan kita berharap bisa silaturahmi kembali. Nama saya Nuke Zakaria, mohon maaf tadi telat menyebutkannya. Juga bisa bertemu kali ini dengan saudara-saudara ya. Kita tadi kan kalau saudara katanya tidak harus satu ibu, ayah ataupun sedarah ya. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan nilai juang dan selalu ada kecintaan terhadap tanah air ini dalam bentuk apapun pekerjaan kita bisa kita wariskan juga, nggak hanya berhenti di kita, mungkin generasi selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan-kurangan yang ada mungkin pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan dan berkenan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Adiaristawati, putri dari Bapak Endang Riswanda. Alhamdulillah mungkin untuk pertama kali juga saya bisa hadir karena kemarin katanya ini mau memperkenalkan antara best junior gitu biar bisa menyambung silaturahmi bapak dan ibu kita. Mungkin salah satu kebahagiaan dari orang tua itu saat ini adalah ngumpul sama teman-temannya. Jadi memang acara ini Om Tante untuk mami dan papi seneng banget gitu bisa ada acara seperti ini, dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir bersama. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya adalah putra dari Pak Ide Zakaria. Nama saya Muhammad Ide Indrianto Budiman Sugardo Zakaria. Bisa ditambah lagi ya, lebih panjang lagi. Ya, jadi ini ada cerita sedikit ini Bapak Ibu ini kebetulan sewaktu Ibu sedang melahirkan saya ini, Papa waktu itu sedang bertugas di tim-tim gitu. Jadi akhirnya yang memberikan nama ke saya ini dari kakek dari Papa, kemudian kakek dari Mama juga semua kasih nama ke saya karena papahnya sedang bertempur di medan perjuangan, tidak sempat memberikan nama. Demikian cerita singkatnya. Kemudian selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir menyempatkan waktunya pada hari yang berbahagia ini, dan saya juga berharap di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu lagi, memanfaatkan situasi ini untuk saling bersilaturahmi. Kemudian salam juga untuk para saudara-saudara kalian ini, salam kenal. Ya, semoga di waktu akan datang kita bisa saling silaturahmi lagi. Demikian dari saya, Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini dua patah kata dari putra menantu kita, dan ini untuk mas-mas mbak-mbak aja manggilnya ya. Ini bukan yang terakhir, ini adalah yang pertama. Setelah ini silakan berkomunikasi melalui grup WA yang sudah ada, yang sempat ngopi bareng, kemudian ngobrol-ngobrol dan mungkin bersilaturahim untuk melanjutkan perjuangan kita. Nah, untuk supaya Mas Mbak ini tahu perjuangan kita, itu kita telah menuliskan dalam sebuah buku yang judulnya adalah Jejak Pengabdian Bakti 6972. Ini juga berdarah-darah menyusunnya. Namun ini kopinya tinggal satu ini. Jadi nanti akan kami serahkan kepada perwakilan saja, Mas Adi, dan saya minta untuk bisa dibaca, dan mungkin kalau perlu kopi yang istilahnya backlog kopi nanti bisa saya pesankan ke penerbit. Harganya mungkin di bawah 500 lah kalau ada berminat, dan harapan kami tentu sejarah yang kita tulis ini tidak akan ada yang mau membaca,
Kalau orang sekarang lihat buku tebal gini udah, ya betul ya. Kemarin saya coba minta tolong pada Mas Dani itu untuk membuat cerita apa namanya itu ya, kalau sekarang pakai AI itu Pak, bagus-bagus hasilnya ya Mas Adi ya. Jadi kisah satu demi satu nanti Mas Adi tolong dibuat video pendek aja 2 menit. Misalnya perebutan ILU, nah itu misalnya Bapak ini, itu dibuat satu video yang itu akan banyak yang bisa membaca. Tapi kalau buku ini yang bisa membaca hanya para dokter-dokternya aja. Jadi ini akan kami serahkan untuk bisa ditindaklanjuti. Semoga sejarah pengabdian kita tidak hilang tertelan masa, tapi berlanjut dengan melalui media-media elektronik. Saya mohon Mas, satu lagi sebenarnya ini adalah terutama pengabdian B72 di bidang di dalam negeri. Kemudian dari eyang-eyang dan ayah-ayah kita ini juga banyak bertugas di luar negeri, dan ini sudah dirangkum dalam sebuah buku militer dan diplomasi. Wah, judulnya keren. Ini juga boleh kalau mau dibuat konten nanti. Saya serahkan kepada Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Adi. Silakan, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk hadir acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Ade, waktu saya kembalikan. Bang Muhtar, Bang Pak Ide, dan semuanya, dan anak-anakku yang tercinta B72 Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya atas rahmat ridho dan inayahnya lah, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat panjang umur sehingga dapat melaksanakan reuni silaturahim yang tadi nasihatai Sohibul Bait Pak Ide mewakili para yang ulang tahun dan juga putra-putranya. Mohon beramimnya, nah ini doanya belum mulai ya. Dan putra-putranya di sana ada silaturahim. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah tentang silaturahim. Hanya 5 menit. Rezeki yang banyak. Rezeki itu bukan hanya nasi seperti ini atau yang lain-lain, tapi rezeki itu ada termasuk kita berhasil dalam karir kita, bisa naik pangkat, bisa jadi jenderal. Rabbana atina min ajrika qurratan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta lomba pidato yang ke-7, jadi nanti mau dinilai 9 ya. Bawa catatan, karena lansia itu harus bawa catatan, sering lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat siang untuk semuanya. Yang saya hormati khususnya yang berulang tahun ke-80. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa usia 80 itu bagi kita di B72 ya usia yang top. Karena 20 tahun Pak KRLCS ini benar-benar nilainya positif. Soalnya kalau nilainya tidak positif pasti nggak duduk di sini kan gitu.
baik di lapangan, di satuan tempur yang paling bawah, kemudian di berbagai bidang. Pak Karel CS ini lengkap sekali kan. Ya, beliau pernah gubernur terakhir kan gitu. Ya, satuan tempur apalagi terjun pertama kali di di tim-tim ya. Kebetulan kita dilahirkan pada waktu itu pas daerah pas mendapat daerah operasi. Jadi kita patut berbangga dan bersyukur kepada sahabat-sahabat sekalian yang berusia 80. Yang pertama Pak Karel, beliau juga top veteran juga, veteran tim-tim. Kemudian yang dapat veteran ini juga Pak Ide Jakaraya. Kemudian Pak Nasran Nasir, kebetulan hari ini juga agak sakit ya, jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian. Kemudian Pak Mahmur, ya, kebetulan operasi prostat. Ya memang kalau orang sudah usia ya, pasti gangguannya itu. Tapi kita berbangga belum mencapai usia 80. Kemudian Pak Rohiat, rupanya 80, kalah saya kan. Saya masih 2 tahun lagi. Kemudian Pak Imam Subuhi. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Karel sebagai perwakilan yang berulang tahun berkenan untuk maju ke depan untuk proses. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semuanya kita tepuk tangan. 1, 2. Happy birthday to you.
gaya apa lagi izin Bapak Ibu? yes. Mohon izin kami ambil video ya Bapak Ibu. 1, 2. Izin 1, 2, 3. Best 72-nya izin ketinggalan Bapak. Izin kami hitung dulu. Izin 1, 2, 3. Mohon izin kurang kompak Bapak Ibu. Kami ulang sekali lagi. Siap. Oh, siap Bapak, siap izin. Izin. Izin kami hitung 1, 2, 3. Baik.